Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifani Dia Istiqomah dari Prodi Manajemen dengan NIM C1B021257 kelas R003, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum membahas siklus akuntansi, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada pelanggannya yang tidak berwujud tetapi dapat dirasakan atau dinikmati oleh konsumennya. Contoh dari perusahaan jasa ini seperti bimbingan belajar, konter HP, penginapan atau hotel, jasa travel, salon dan spa, serta jasa profesi seperti dokter dan akuntan. Karakteristik dari perusahaan jasa ini yaitu kegiatan usahanya menjual jasa. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Yang keempat, tidak ada harga pokok produksi. Yang kelima, tidak ada standar harga yang umum. Selanjutnya, kita akan langsung membahas mengenai siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Perbedaan proses kegiatan dan produk yang dihasilkan menjadikan siklus akuntansi perusahaan jasa ini juga berbeda. Idealnya, perusahaan jasa memiliki proses akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan jenis perusahaan lain. Tahap yang pertama yaitu identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Tahap yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Tahap yang ketiga, posting buku besar. Keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Tahap yang keenam yaitu neraca lajur. Tahap ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Tahap kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Tahap kesembilan, jurnal pembalik. Tahap kesepuluh, neraca awal atau akhir. Transaksi. Dalam transaksi perusahaan jasa memang berbeda dengan jenis perusahaan yang lain, tetapi untuk transaksi umum tentu saja sama. Namun berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan sangat berbeda. Oleh karena itu, ada beberapa transaksi perusahaan jasa yang perlu kita ketahui sehingga bisa membandingkan dengan transaksi di perusahaan-perusahaan jenis lain. Yang termasuk dalam transaksi perusahaan jasa yaitu 1. Pembelian. Pembelian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk. Transaksi pembelian perusahaan jasa sendiri diantaranya membeli perlengkapan kerja dan peralatan kantor. Yang kedua yaitu pendapatan. Setiap pelayanan jasa yang telah diberikan perusahaan akan memberikan pemasukan bagi perusahaan tersebut. Pemasukan yang diterima tersebut disebut penerimaan atau pendapatan. Yang ketiga yaitu pembayaran beban-beban lainnya. Perusahaan juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan sebagai contoh pada beban tagihan listrik, administrasi telepon, internet, dan lainnya. Yang keempat, penerimaan piutang. Hutang piutang sebagai pemberian atau penjualan yang dilakukan secara kredit kepada pengguna, sehingga sesuai kesepakatan atau kebijakan konsumen yang kemudian akan melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu penanaman modal atau investasi. Saat perusahaan jasa pertama didirikan, pasti ada setoran modal dari para investor serta pemilik. Semua transaksi investasi ini harus dicatat dengan baik, apalagi jika modal atau dana tersebut datang dari pihak yang lain. Selanjutnya, jurnal transaksi perusahaan jasa. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.